Baik. Peserta baru 35, tidak masalah. Ini hanya mengingatkan saja ya. Sebelum mata kuliah ini diambil, ini adalah salah satu mata kuliah wajib. Wajib, pilihan juga. Untuk yang pendidikan sepertinya pilihan kalau tidak salah ingat. Nah, ada mata kuliah prasyarat yang harus Anda ambil untuk mengambil mata kuliah SIK terapan, yaitu antara lain seperti pengantar geografi jelas, terus SIK dasar jelas, itu harus Anda ambil, termasuk penginderaan jauh dasar, kartografi dasar, dan kartografi tematik. Kartografi dasar dan kartografi tematik ini harus Anda ambil karena secara basis SIK dasar dan kartografi dasar dan kartografi tematik itu satu package. Anda harus ambil terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke kelas SIK terapan. Karena SIK terapan saya nggak akan menyinggung lagi tentang hal-hal yang bersifat basis. Misalnya digitasi saya nggak akan bahas lagi, layout saya nggak akan bahas lagi, terus simbolisasi kartografi tematik yang baik kualitatif ataupun kuantitatif saya nggak akan bahas lagi. Oke, sebagai pengantar kelas saya ya, seharusnya ini saya masuk dulu daripada Pak Heri, tapi nggak masalah lah. Anda kemarin sudah melompat belajar dahulu tentang overlay, tentang intersect, tentang mempelajari penentuan kesesuaian lahan, tata ruang, awalan tentang tata ruang. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh yang lebih lebih spesifik ya. Baik. Sebagai pengantar setelah UTS, hari ini saya akan bahas tentang sintesa dalam GIS. Nah, sebagai brainstorming, sintesa itu selalu berhubungan dengan, sebelum kita masuk ke sintesa, ini akan ada beberapa istilah yang akan kita gunakan ya di sesi kali ini. Yang pertama adalah tentang hukum ya, hukum, law, di mana hukum itu kalau kita bicara yang berkaitan dengan ilmu geografi kita, itu ialah yang ketiga, masih yang ketiga ini. Di mana hukum itu adalah patokan atau ketentuan yang terkait dengan peristiwa alam. Nah, yang secara empirik itu sudah nyata, Kalau orang jatuh mesti ke bawah seperti itu. Itu sudah hukum alam, Orang yang nggak tidur mesti ngantuk. Nah, itu hukum alam. Nah, ada juga ketentuan lain yang bersifat postulat. Kalau Anda sering berinteraksi dengan studi tentang ilmu filsafat, Anda akan sering berinteraksi dengan postulat. Postulat itu adalah salah satu asumsi yang menjadi pangkal dalil ya, ujung dari sebuah statement yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya, karena dengan anggapan dasar atau aksioma itu anggapan dasar dianggap benar, seperti itu. Nah, kenapa kok saya sampaikan ini? Karena untuk mengetahui teori Anda harus memahami postulat dan hukum. Artinya gini, teori itu adalah basisnya pada penelitian atau temuan, novelty, yang didukung oleh data plus argumentasi. Nah, dua hal ini salah satu yang penting. Kalau di postulat kita berasumsi tanpa bukti, tapi itu sudah benar adanya, seperti itu. Kalau laki-laki yang perempuan, itu. Misalnya saya sebut namanya nama orang misalnya Budi. Bud, adikmu cowok atau cewek? Nah, ketika Budi menjawab bukan cewek, secara postulatnya itu pasti cowok kan gitu. Karena hanya ada dua hal seperti itu. Nah, itu postulat seperti itu. Nah, teori tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia harus didasarkan pada novelty temuan dan didukung oleh data. Nah, data di sini
Itu ada data yang bagus, ada data yang tidak. Ada yang bagus, cek, ada data yang tetot, cross. Jadi jelek. Artinya apapun yang dihasilkan, jadi dia terus harus menghasilkan sebuah argumentasi atau pembelaan bahwa data saya terbatas, maka riset atau teori saya itu hanya khusus untuk hal-hal tersebut. Misalnya, saya riset tentang erosi, data saya sangat terbatas. Datanya hujan hanya bulanan, data tekstur tanah hanya bersifat regional, bukan detail, sehingga saya memberi batasan ilmu hasil erosi saya itu hanya cocok untuk zona-zona yang homogen dan erosi permukaan, misalnya seperti itu. Saya membuat argumentasi. Nah, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena ini ketika kita masuk ke SIK terapan, akan ada interaksi dengan data-data. Data itu ada yang berkualitas, ada yang sampah. Misalnya Anda main ke website, ketemu blog, ketemu data peta geologi. Kita nggak jelas sanatnya itu istilahnya andalannya data, ini dari mana data dibuat, oleh siapa, yang buat ahli bukan, nah, tapi Anda pakai untuk data riset. Nah, ketika hasil riset Anda tidak berkualitas, itu bisa menunjukkan bahwa data tersebut memang nggak bagus. Yang salah siapa? Yang pakai data, bukan datanya yang salah. Orang, karena dunia online itu kan bebas ya. Saya mau unggah data apapun, saya mau unggah data sampah, hoax atau bukan, bebas. Yang harus pandai memilah adalah usernya yang pakai. Maka saya selalu menyarankan pada mahasiswa-mahasiswa saya, termasuk Anda ini, saya sarankan kalau Anda cari data, carilah data yang sahih pada wali data yang benar. Wali data yang benar, contohnya ya kalau Anda mau cari peta ya masuknya ke BIG. Nah, seperti itu. Kalau Anda mau cari peta tanah, masuknya ya ke Puslit Tanah atau BPSDL Bogor. Nah, Anda mau cari data pasang surut, cari ke Dishidros milik pengairan atau ke BMKG secara online Anda bisa akses. Itu data-datanya valid. Karena data itu ada yang reliable, andal, ada data yang secara data yang valid, ada yang data yang dengan valid itu artinya data yang diambil oleh secara data diambil oleh orang yang memang mali data, yang mempunyai data. Mempunyai data artinya dia punya standar nasional untuk pengambilan data tersebut, sehingga reliable, kepercayaannya tinggi data tersebut. Nah, ini yang jadi penting. Sering Anda melakukan riset, Anda melakukan skripsi misalnya di masa yang akan datang, data-data itu akan selalu bisa dilihat apakah Anda ini punya reliabilitas atau validitas data Anda ini teruji atau tidak. Biasanya di metodologi itu diobok-obok oleh atau diutak-atik oleh dosen reviewer. Nah, ini yang berhubungan dengan data. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi itu selalu berkaitan dengan asumsi. Ketika saya berasumsi bahwa kenapa kok saya pakai data hujan bulanan dan hanya satu stasiun, saya berasumsi bahwa hujan yang jatuh di kawasan ini itu memiliki nilai yang sama. Berasumsi. Nah, itu argumen kita. Nah, artinya apa? Kenapa ini saya sampaikan? Karena ketika Anda masuk ke SIK terapan, Anda nanti akan masuk ke sebuah sintesa. Paduan atau campuran beberapa teori, pengertian atau hukum untuk menciptakan sebuah produk seperti itu. Misalnya, saya mau mengambil teori tentang erosi. Nah, saya melakukan asumsi seperti A, B, C, D, saya dengan keterbatasan data A, B, C, D. Maka data hasil sintesa SIK saya nanti itu punya keterbatasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. A, misalnya skalanya nggak boleh lebih dari 1/50.000. B, asumsinya ini hanya untuk erosi lembar, bukan erosi alur dan yang lainnya. C, ini tidak ada hubungan dengan sedimen. Nah, ini keterbatasan-keterbatasan atau argumentasi ini itu masuknya kalau Anda masukkan di dalam metadata ArcGIS Anda itu masuk di summary. Anda kalau ingat
dulu saya pernah nyampaikan kalau di SIK dasar ya, bahwasanya di data SHP itu ada summary, di mana ketika Anda ingin membuat map package MPK, kalau Anda ingat, itu pasti ada proses verifikasi atau validasi data. Apakah sudah diisi metadata tersebut, keterbatasannya, dibuat oleh siapa, dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan sebuah data dalam sebuah SIK itu integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian apa arti dari SIK terapan? Nah, nantinya kita akan membahas tentang aplikasi. Kita mengetahui teori-teori di dalam ilmu geografi, banyak sekali ya. Ada teori Bragg yang berhubungan dengan tempat dan suhu, ada teori tentang erosi, ada teori tentang banjir, ada teori tentang meteorologi klimatologi, yang kesemuanya nanti Anda padukan, Anda campurkan sedemikian rupa, di mix dengan metode GIS untuk digunakan untuk problem solving di sini. Problem solving terhadap semua masalah-masalah natural, alam, masalah alam semesta yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Nah, ini adalah pengantar kita. Oke, selanjutnya kenapa GIS? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Kita sudah menerapkan teori, postulat, dan mensintesa, tapi kenapa GIS? Karena kita tentunya ingat bahwa permukaan bumi itu sebenarnya kompleks. Sangat kompleks. Di mana satu tempat saja, satu titik poin saja di muka bumi dengan X, Y lokasi tertentu itu punya identitas banyak sekali, punya data banyak sekali yang bisa diambil. Yang paling simpel, data posisi. Nah, di posisi tersebut ada data tanah, ada data penggunaan lahan, ada data geologi, hidrologi, limnologi, geohidrologi. Ada banyak informasi yang dalam satu posisi saja itu sangat overlay, tumpang tindih. Nah, untuk memudahkan sebuah analisis permasalahan, di mana permasalahan di bumi itu semakin cepat, kita butuh data-data yang valid, data analisis yang cepat, yang memudahkan untuk memahami problematika tersebut. Anda coba kalau bayangkan, kalau kemarin Anda belajar overlay ya dengan Pak Heri, Anda bayangkan kalau setiap layer Anda, kesesuaian lahan, itu dianggap sebagai kertas, map, kertas biasa, paper, kemudian Anda overlay-nya manual untuk satu lokasi. Padahal di Indonesia ada sekian puluh provinsi, 30 sekian provinsi, ada kebutuhan perencanaan tata ruang yang sama. Berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa nilai proyeknya? Bandingkan dengan kita jadi butuh percepatan untuk itu. Nah, agar bisa fokus, kita butuh analisis empiris. Nah, metode empiris atau kita kembali ke sintesa tadi, metode yang empirik, sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan itu bisa kita sederhanakan. Nah, GIS itu punya kemampuan menyederhanakan, memudahkan. Jadi satu lokasi tadi yang tumpang tindih datanya, kita bisa copoti satu-satu informasinya. Oh, ini layer jenis tanah. Oh, ini layer untuk hujan. Oh, ini layer untuk suhu. Ini bisa kita pisah-pisah sehingga kita bisa combine dengan sintesa kita, mana yang mau kita ambil, mana yang kita abaikan, sehingga kita bisa lebih mudah memahami fenomena alam dengan lebih empirik, bisa lebih terkomprehensif, tertata, runtut ya yang penting ya, runtut dan secara hukum atau secara teori bisa dipertanggungjawabkan dengan asumsi-asumsi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin ya. Oke. Nah, GIS juga punya keunggulan lain. Dia dalam hal display, dalam hal
tampilan. Nah, agar mudah memahami muka bumi, maka kita butuh tampilan. Nah, maka GIS punya keunggulan untuk display. Makanya dia punya disebut sebagai geovisualisasi. Sifat GIS. Oke. Nah, kalau Anda ingat, teori atau definisi geografi ialah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan, homogen dan heterogenitas geosfer fenomena. Geosfer fenomena itu apa saja? Berarti ya Anda harus ingat geosfer fenomena ada 3, yaitu A, B, C. Abiotik, biotik, kalter. Nah, berarti kita harus memahami persamaan dan perbedaan. GIS itu bisa memilah-milah, mengambil data-data yang sama, homogen. Misalnya ada wilayah yang sama, kita jadikan satu simbol. Nah, itu persamaan geosfer, fenomena geosfer. Karena kita bisa mengambil yang sama, maka kita bisa menyingkirkan atau tidak menafikan yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa bikin batasan, bisa bikin mintakat, bisa bikin julat. Ya enggak? Bisa membuat klasifikasi. Nah, sehingga fenomena geosfer lebih dimudahkan untuk dipahami. Nah, itu saja dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan pendekatan ekologi, pendekatan spasial, ekologi, dan regional kompleks. Nah, itu kalau kita bicara tentang GIS secara umum ya. Nah, secara umum. Sehingga kalau kita summary, keunggulan SIG adalah aksesibilitas, data manajemen dalam volume yang besar ya. Tapi tentu saja ini berhubungan dengan resource ya. Resource PC, resource teknologi Anda. Kalau Anda pakai HDD, nah itu yang pasti biasanya prosesnya lambat. Kalau Anda sudah pakai SSD, nah yang solid state misalnya, SSD solid state ada yang apa namanya NVMe, ada yang SATA. Itu semakin teknologi Anda semakin maju, kecepatan dan kemudahan akses data itu semakin cepat. Dulu saya rendering 3D itu bisa 1 malam seperti itu kadang-kadang, tapi karena kecepatan komputer kita sekarang bisa cuma butuh setengah jam. Selain itu, keunggulan SIG adalah bisa mencari detail. Karena kita bisa memilih-milih layer, menghilangkan layer, menambah layer. Dengan akses-akses tersebut kita bisa mencari detail. Kita bisa zoom juga. Selain itu kelebihannya dia punya akses link ke data lain. Bisa link ke data lain. Misalnya kita sudah overlay, kita bisa melihat data lainnya. Atribut dia itu apa saja. Identitas dia itu dalam satu record, dalam satu baris data itu apa saja. Saya sering menggunakan istilah-istilah GIS ya. Makanya kalau Anda belum ambil SIG dasar, ya mohon maaf kalau Anda harus mengejar ketertinggalan Anda terkait istilah-istilah tersebut. Nah, selain itu dia juga bisa mudah untuk menganalisis karakteristik data spasial, jelas, kemudian melakukan, maksudnya menganalisis data karakteristik spasial data itu artinya kita bisa melakukan transfer data, bisa pengolahan data, manajemen itu mudah sekali. Menata data seperti itu, mengaksesnya kembali, serta memudahkan dalam generalisasi. Generalisasi itu apa? Asumsi. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah pembelaan terhadap argumentasi. Nah, saya lanjutkan aja. Oke. Serta bagus untuk representatif atau display. Ini adalah contoh gambar-gambar saja ya, saya nggak usah jelaskan bagaimana akses data bisa sekarang besar sekali. Citra penginderaan jauh, Landsat itu sekarang kalau yang bagus, resolusi tinggi itu sudah sekarang di atas 1,5 GB. Dulu kita mau akses volume data 1,5 GB itu sangat berat, sangat lama, dan memakan listrik yang banyak. Nah, sekarang lebih hemat daya. Oke,
Ini berkaitan dengan aksesibilitas data yang cepat, keunggulan GIS itu selain itu dia juga bisa membuat link data ke dataset yang lain seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya ya agar mudah dipahami ya dari kelebihan GIS yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, selain itu dia juga bisa digunakan untuk menganalisis karakteristik spasial melalui GIS data. Misalnya luas area yang terluas berapa, daerah tersempit atau terkecil berapa, penduduk dengan kepadatan tertinggi yang mana, dan seterusnya. GIS lebih mudah melihat fenomena tersebut. Nah, SIG dari dulu selalu berkembang. Dari tahun 89 sampai 2001 sampai 2021 selalu berkembang. Komputernya juga selalu berkembang. Paradigma SIG juga berkembang. Paradigma SIG itu dulu tidak berbasis komputer ya. Dulu berbasis sebuah gedung. Dulu berbasis sebuah institusi yang kolek data, institusi yang menyimpan data, membuat peta, karena isinya orang-orang ya, karena isinya orang-orang digaji untuk digitasi, digaji untuk ambil data dan seterusnya. Karena teknologi mulai semakin termampatkan, semakin pekerjaan-pekerjaan tertentu hilang seperti itu. Nah, SIG itu juga berkembang. Maka sekarang SIG lebih ke arah komputasi, proses komputasi. Jadi sudah mulai ada focusing di situ. Dulu collecting data masuk ke dalam SIG, sekarang enggak lagi. Nah, tapi karena dunia sudah online, maka sekarang lebih ke integrasi semua sistem. Integrasi semua sistem. Jadi kalau dari data collecting di satelit, proses masuk ke komputer, pengolahan, dan semuanya sekarang serba terotomasi. Jadi GIS itu lebih luas sekarang. GIS lebih luas. Jadi lebih ke arah bagaimana pengelolaan data, manajemen data, serta mengembangkan DBMS ya, Database Management System untuk DSS. DSS itu apa? Decision Support System. Nah, Anda bisa cek di kuliah SIG dasar ya, seperti itu. Nah, untuk memahami SIG, Anda harus memahami karakteristik dalam sistem informasi geografi, khususnya data. Bagaimana Anda memilah-milah data berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu berarti ada yang poin, polyline, polygon, dan seterusnya. Kemudian ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan ukurannya, serta berdasarkan posisinya, posisi relatif dan sistem koordinat. Ini penting ya, ini penting. Anda harus menguasai koordinat, proyeksi, dan sebagainya. Karena nanti setiap data SIG tanpa sistem koordinat, tanpa proyeksi, itu bukan data spasial namanya. Dia hanya bisa digunakan kalau punya data spasial. Anda survei tanpa XY, datanya sia-sia. Survei tanpa suposisi, datanya sia-sia. Nah, ini Anda akan sering berhubungan dengan ini. Maka Anda harus kuasai sistem koordinat dengan sempurna kalau mau belajar ke SIG terapan. Kalau Anda masih konversi data, bermain skala, itu masih bingung, berarti ini waktunya Anda mengasah kembali kemampuan Anda, kemampuan SIG dasar Anda sebelum masuk ke tataran SIG terapan. SIG terapan itu sudah ini sudah tidak apa ya namanya ya. Ini harus Anda benar-benar kuasai. Tidak jadi masalah gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah komponen atribut. Nah, di sini juga sama. Di sini ID, identitas atau atribut, ini cara input data, konversi data. Ini harusnya kalau sudah masuk SIG terapan ini sudah bukan tidak masalah. Bagaimana join data atribut? Misalnya saya punya tabel A, tabel B, ingin menggabungkannya ke dalam sistem data spasial, joinnya gimana ya? Itu harusnya sudah tidak masalah. Terus ada data vektor, ada data raster, saya mengolahnya mau ke vektor semua, saya mengolahnya mau ke raster semua, atau saya mau pakai data tin semua.
Seperti itu, Anda harusnya sudah tidak masalah. Kalau Anda masih terjebak dalam proses converting dari raster ke vektor, vektor ke raster, Anda cek lagi, belajar lagi SIG dasar. Anda terlalu cepat 1 semester untuk ambil SIG terapan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antar objek. Nah, ini interaksi spasial yang akan kita lihat nanti. Bagaimana hasilnya kita ambil sebuah kebijakan untuk memecahkan masalah. Nah, artinya kita bisa lihat melalui keterkaitan antar spasial, disparitas antar waktu, dan seterusnya. Datanya sama, land use, tapi beda waktunya. Nah, itu Anda bisa lihat fenomenanya. Lokasinya sama, datanya sama, land use, tapi sumber datanya lain. Yang satu adalah data foto udara, yang satu adalah citra. Nah, itu Anda bisa kombinasi juga, lihat fenomenanya seperti apa. Lokasinya sama, time series-nya sama, tapi datanya beda. Yang satu land use, satunya kepadatan penduduk. Nah, Anda bisa lihat keterkaitan antar unsur, antar fenomena di situ. Nah, ini yang akan saya mapping ya, kita mapping di dalam sebuah SIG terapan nanti ya. Nah, SIG dasar itu selalu masuk di sini nih. Nah, sesi minggu ini adalah hubungannya dengan memisahkan antara SIG dasar dan SIG terapan. Dia akan bicara atribut data layer topologi, termasuk data input, data manajemen. Nah, di sini adalah masuk dalam SIG dasar. Kalau Anda belum menguasai A1 sampai 5, B1 sampai 2, saya kira Anda harus belajar atau latihan lagi. Nah, kalau Anda sudah masuk di 3, 4, dan C, ini sudah masuk SIG terapan atau Applied GIS. Nah, di sini Anda akan belajar analisis data dengan berbagai macam sistem, contoh-contoh, metode, dan menyajikan data output dengan berbagai gaya. Tidak map saja. Kalau yang kartografi tematik dan SIG dasar kan biasanya bentuknya map. Nah, kalau di SIG terapan bisa jadi kita belajar GIS on web, atau mungkin ArcGIS online, atau mungkin kita juga bisa membuat modeling, membuat sebuah animasi, dan seterusnya. Sehingga penguasaan software GIS itu harus sudah di luar kepala. Misalnya SIG ya, misalnya ArcGIS, harus sudah di luar kepala. Karena di sini nanti kita juga akan memperkenalkan software-software lain. Software-software lain yang bisa membantu interaksi kita. Seperti itu. Nah, ini karakter SIG yang beda dengan SIG dasar dan SIG terapan. Nah, artinya apa? Ini adalah summary diskusi kita dari awal sampai sebelumnya ya. Tentang bagaimana real world, ada problem, kita berasumsi dan berteori, kita kemudian memilah-milah data, melakukan data collecting, data management, kemudian kita memulai processing dan modeling, kemudian menentukan kebijakan problem solving, kita action, kemudian balik lagi ke alam, ada perubahan, ada changes, nanti akan kita review kembali. Nah, ini adalah skema bagaimana sebuah GIS applied itu bisa terrealisasi. Ini adalah gambaran umum bagaimana Anda membedakan dengan SIG dasar dan apa yang akan kita pelajari ke depan. Seperti itu. Saya mungkin lompat-lompat ke depan ya, tidak selalu mengajari tool, tapi kadang-kadang memberikan mini project, kemudian saya memberikan tutorial kadang-kadang, kemudian langsung ke mini project lagi, jadi lompat-lompat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, silahkan. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, sistem informasi geografi terapan atau applied GIS itu siklusnya seperti tadi ya. Saya sudah contohkan yang ini tadi. Dia selalu siklusnya seperti itu. Nah, di sini
adalah jabaran dari siklus tadi, di mana ditambahkan contoh-contoh data yang contoh-contoh detail yang bisa kita temui. Contoh tadi yang berhubungan dengan data collecting dan data manajemen. Di sini ada contoh data yang bisa Anda ambil, misalnya ya. Di sini ada data peta analog, ada data remote sensing. Nah, data remote sensing misalnya Anda pakai yang data reliable atau bisa diandalkan, Anda bisa ambil di USGS, Citra Landsat, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, atau mungkin citra penginderaan jauh radar, Aster GDEM, SRTM. Nah, kalau Demnas punya Indonesia ya, saya nggak sebutkan ya, saya deskripsikan yang punya USGS. Itu Sentinel untuk citranya yang lebih detail. Semuanya itu bisa Anda peroleh di secara online sekarang ya. Nah, kesemuanya itu butuh yang namanya manajemen. Nah, manajemen data, makanya disebut sebagai sebuah manajemen data. Data termasuk data statistikal, data BPS, data tabuler itu termasuk dalam data statistik. Data GPS sekarang bisa diakses juga posisi itu X, Y, Z itu nggak harus kita record secara manual, kita tulis, bisa kita langsung ekstrak dari software atau instrumen GPS atau GPS geodetik atau total assistant langsung bisa diekstrak. Nah, tentu saja ada teknik-tekniknya di situ nanti. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, akan ada selalu proses klasifikasi data. Klasifikasi data. Kenapa kok klasifikasi data ada di atas dari input data? Karena sebelum kita melakukan input data, kita harus tahu output dari data yang akan saya olah nanti seperti apa. Saya mau masukkan ke vektor aja. Saya mau masukkan ke raster. Saya mau, kalau raster tipenya saya mau pakai ASCII. Saya kalau raster maunya pakai BMP. Kalau enggak, saya mau pakai JPG atau TIFF atau PNG. Seperti itu. Jadi Anda harus menentukan dengan benar dulu sebelum masuk ke tataran yang analisis. Karena ketika Anda dianalisis nanti akan ada batasan. Misalnya vektor, koordinatnya harus sama. Seperti itu ya. Kalau raster, ukuran grid atau ukuran terkecil pikselnya harus sama. Coverage areanya juga harus sama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke analisis. Maka Anda harus kuasai klasifikasi data, baik itu jenis bentuk type ya, sampai proses inputtingnya Anda harus tahu. Apakah nanti proses digitasi ini menghilangkan data A, data B yang berpengaruh pada proses analisis data saya nanti atau tidak. Nah, itu Anda harus pertimbangkan. Oh, saya pakai survei data GPS, pakai data misalnya kita pakai UTM. Kemudian saya digitasinya pakai citra ini, ternyata beda koordinat. Nah, itu nggak bisa langsung masuk ke analisis data. Anda harus proses ulang di dalam input data dengan lebih baik lagi. Nah, analisis data itu ada banyak dalam GIS ya, berkaitan dengan GIS ya. Kalau Anda sudah ambil mata kuliah metode sintesis kartografi atau metode sintesis geografi, itu ada banyak sekali. Contoh yang paling umum ya nearest neighbor, ya, tetangga terdekat. Analisis pola, perbandingan pola, cluster, random, atau satu lagi apa ya? Cluster, random, sama grid, atau mengelompok, atau menyebar, seperti itu ya. Nah, banyak sekali. Nah, di dalam GIS khususnya, itu biasanya banyak sekali yang berkaitan dengan jarak atau buffering, yang berkaitan dengan distribusi atau sebaran, dengan overlay, ini biasanya yang berkaitan dengan pola tumpang susun, query, ini berkaitan dengan pemilihan atau selection, nah, termasuk 3D analis yang berkaitan dengan dam, ketinggian, termasuk image analis yang berhubungan dengan citra penginderaan jauh. Nah, semuanya itu banyak sekali fungsinya untuk produk kebijakan. Dalam satu produk kebijakan, itu kita bisa melakukan analisis lebih dari sekali. Lebih dari sekali. Bahkan dalam satu analisis sintesa, dalam satu teori, dalam satu
teori yang mau kita pakai, misalnya kita mau ngitung erosi, overlay, misalnya kita pakai yang overlay, kita pilih ya, itu bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Bahkan di dalamnya ada proses buffering kadang-kadang. Oh, ada waduk-waduk, saya mau pilih sepadannya. Nah, ada proses buffering dan seterusnya. Ada kombinasi teknik di situ. Nah, ini yang harus Anda kuasai nanti di SIG terapan. Ini akan kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini contoh yang saya teknik dari SIG yang umum dipakai ya Anda pakai. Yang kemarin Anda sudah coba dengan Pak Heri adalah teknik overlay. Vector overlay. Nah, vector overlay. Di mana kita melakukan overlay dengan basis data vektor. Ini ada data vektor vegetasi, ada bangunan, ada layer jalan, yang merupakan asumsi dari real world yang diambil cuma 3 data, 1, 2, dan 3, untuk analisis tertentu. Ternyata di sini bisa digunakan untuk analisis penentuan permukiman atau yang lainnya. Dan kerjanya berbasis tabuler. Maaf. Ada proses matematik atau matematika yang di dalam kolom dan baris dalam field atau atribut tabel. Ini overlay dengan menggunakan berbasis vektor. Ada juga overlay yang karena tidak hanya vektor ya, data spasialnya itu ada yang data raster, ada data vektor, dan sebagainya. Lebih dari vektor dan raster ya di dalam JIS ya. Ada data tin, triangular irregular node, ada data 3D dan sebagainya. Data imagery, nah ini banyak sekali karakteristik data di situ. Maka ini harus kita kuasai bersama-sama secara perlahan. Ini contoh-contoh sumber data ya, Anda bisa cek survei dengan data survei, dengan GPS, data sounding, data citra, penginderaan jauh, data foto udara. Nah, ini semuanya bisa diakses. Tapi yang penting adalah data spasial dan terkoordinat. Ini contoh data sekunder, Anda bisa akses di Semarang dalam angka, kabupaten dalam angka, data-data penduduk, nah, itu bisa kuasai. Nah, kesemuanya kalau dimasukkan, itu biasanya kita bisa mempertimbangkan ada data titik, baris, dan area. Nah, ini saya tidak akan bahas detail ya, ini saya pernah bahas di kartografi tematik. Nah, atau kartografi dasar kalau nggak salah, atau SIG dasar pernah saya bahas, saya nggak akan bahas lagi. Nah, ini contoh bagaimana overlay tapi kita pakai data raster. Kalau vektor itu batasnya jelas ini ya, jadi batasan alam satu dengan yang lain itu rigid, kaku. Nah, kalau Anda pernah ingat kuliah saya kartografi tematik terkait simbolisasi di awal-awal kuliah, di klasifikasi data saya bahas terkait ada data diskrit, ada data yang batasnya continuous, dan seterusnya. Nah, itu disinilah perbedaannya dengan data raster dan vektor bisa kelihatan. Nah, kalau raster batasnya nanti jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Kalau vektor yang atas ini batasnya jelas. Jadi cara proses penangkapan data raster dan vektor. Apakah raster bisa di overlay, Pak? Bisa. Namanya weighted overlay. Atau tertimbang, overlay yang tertimbang. Operasionalnya tidak di dalam atribut, tapi di dalam skema, di dalam modeling skema. Nanti akan kita bahas sedikit. Nah, oke, selanjutnya yang perlu kita pelajari juga dalam manajemen data adalah interoperability. Interoperability. Nah, ini penting. Kalau Anda menguasai SIG GIS saja akan sangat terbatas. Anda juga harus menguasai banyak data, banyak tipe software. Di mana setiap software, tipe provider atau provider alat, provider data itu punya jenis
data yang berbeda, serta juga punya eh, karakteristik yang berbeda pula. Misalnya sama-sama data vektor. Kalau di dalam JIS itu sering disebut dengan shapefile SHP. Kalau di CAD itu namanya sering disebut sebagai DWG atau CAD. Nah, ada juga yang kalau di dalam aplikasi lain dengan ekstensi lain. Nah, padahal semuanya itu sebenarnya bisa digunakan satu sama lain. Yang penting ada lokasi spasialnya, ada data atributnya. Nah, sehingga kemampuan pemahaman Anda untuk saling interoperability dari masing-masing data itu jadi penting. Sama-sama data raster, Anda yang teman Anda berikan data asli dari NV atau AirMapper, tapi nggak bisa pakai untuk ArcGIS. Datanya rusak, padahal sebenarnya Anda nggak bisa convert saja. Itu yang perlu kita gali lagi nanti ke depannya. Karena dalam JIS, contohnya ArcGIS saja, itu kalau Anda browsing ekspor dari Anda punya data raster, JPEG atau Citra, itu ada mau ekspor, itu tipe kalau jenis filenya banyak sekali. Dari grid, kemudian JPG, BMP, ASCII, teks, banyak sekali. Jadi yang kesemua itu ada gunanya semua, ada gunanya untuk digunakan ke software lain. Ada software lain yang bisa baca raster tapi dalam bentuk ASCII atau IMG. Nah, itu yang penting. Nah, hati-hati dalam pengelolaan interoperability sebuah software. Kadang-kadang beda ukuran, pixel, beda koordinat itu bisa menyebabkan perlambatan pengolahan data. Itu yang perlu kita pahami bersama nantinya. Nah, ini ada beberapa contoh sintesa GIS yang saya contohkan dari diagram di atas. Yang mungkin sering Anda temui ya, buffering seperti ini ya, buffering berdasarkan jarak, itu berbasis vektor. Kalau yang ini berbasis vektor. Ada juga buffer berdasarkan vektor tapi pakai pengkelasan. Nah, ini berbasis vektor tapi di buffernya pengkelasan, ada kelas-kelas di dalamnya. Tapi ada juga buffer yang bersifat raster. Ini contohnya seperti ini. Nah, secara gradual dari sungai keluar secara gradasi itu ukurannya atau nilainya berubah. Mana yang bagus? Bagus semua, tergantung tujuan dari riset Anda. Kalau yang di sini Anda bisa lihat dalam satu zona ini nilainya sama. Padahal jarak dari titik kejadiannya itu beda. Maka mana yang lebih Anda pentingkan? Batasnya atau gradualnya? Nah, kalau pakai gradual ya pakai yang vektor, pakai yang raster. Kalau mau yang batasnya saja pakai yang buffering vektor dengan mudah. Ini kalau berdasarkan software saja. Kalau kita tambahkan teori dan asumsi, misalnya ini adalah titik-titik kejadian gunung api meledak misalnya, meletus. Kalau hanya dengan buffer biasa, dengan titik source epicenter kejadian di sini, maka Anda hanya akan dapat kelas-kelas seperti ini. Secara gradual dengan batas jarak yang sama. Realistis enggak? Kalau Anda masih enggak realistis, berarti ada asumsinya. Apa yang mempengaruhi? Wah, kalau ledakan itu yang mempengaruhi yang pertama adalah topografi, Pak. Berarti kita tambahkan topografi untuk pertimbangan. Apalagi aksesibilitas, Pak. Biasanya ikut sungai atau ikut jalan itu laharnya. Oke, ikut sungai atau ikut jalan. Berarti ada skor-skor tertentu terhadap sungai dan jalan. Maka untuk data yang sama, ledakan gunung api saja itu bisa memberikan zona yang berbeda spesifikasinya. Ya enggak? Ini ada yang menggunakan topografi, ada yang menggunakan metode lain. Artinya, sebelum Anda masuk ke sintesa GIS yang benar, Anda harus menguasai apa? Postulat dan teorinya benar dulu. Saya mau pakai teori A, berarti saya harus tahu batasannya. Datanya seperti ini. JIS yang bisa akses data ini apa saja? Kalau nggak bisa, asumsinya gimana?
Nah, itu yang penting di SIG terapan itu seperti itu. Bukan kalau saya berikan sebuah modul, Anda laksanakan, kerjakan, Anda melakukan duplikasi, itu anak SD. Seperti itu. Yang penting adalah bagaimana membangun pola pikir Anda, memahami postulat, memahami teori, untuk diterapkan ke dalam sistem informasi geografi sendiri. Karena sangat luas GIS itu. Overlay itu hanya salah satu metode. Kalau Anda main keluar ke dunia luar sana ya, di luar kegeografian, itu banyak sekali metode yang perlu dieksplorasi, tidak hanya overlay top. Seperti itu. Dan teorinya pun juga sama. Sama-sama ngitung erosi, sama-sama ngitung erosi ya, erosi lembar. Umumnya pakai Ussel, terus Ussel terus. Itu juga salah. Ternyata kalau digali ada Mussel, modify Ussel, ada Russell, revise Ussel. Ada banyak sekali. Ada pakai yang analisis rapid erosi, rapid mapping erosion. Nah, ada juga. Jadi kita harus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Analisis banjir juga sama. Analisis aliran permukaan juga sama. Aliran permukaan itu misalnya ada yang hitung banjir hanya berdasarkan hujan harian, ada yang menggunakan hujan harian maksimum, ada yang pakai data rata tahunan dengan skala ulang tertentu, dan seterusnya. Maka sangat luas sintesa GIS ini. Ini contoh bagaimana overlay kalau kita pakai data vektor ya, data vektor jelas sekali. Ini contoh dari aplikasi yang akan sering Anda temui ya. Ini adalah geodatabase yang di ArcGIS itu sering disebut sebagai tool-tool dasar ya, union, intersect atau overlay, symmetrical different, ada identity, clip, erase dan seterusnya. Ini nggak akan saya bahas, nanti saya akan sampaikan dengan cepat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada juga teknik overlay yang berbasis vektor. Ini sudah cukup jelas. Ini contoh ada slope, ada stream, land use, soil, di overlay sedemikian rupa dengan skor-skor tertentu seperti ini. Kemudian menghasilkan peta baru atau peta lahan basah, wetland. Nah, seperti itu. Ada juga yang contoh raster, berbasis raster ya. Di sini ada housing, ada road proximity, ada SA proximity, ada visual experience, di combine, di intersect, bukan intersect namanya kalau di dalam raster ya, di overlay dengan weighted, dikasih bobot dan kelas dengan skor-skor tertentu akan menghasilkan cost surface atau harga, misalnya harga nilai sebuah kawasan seperti itu. Sebenarnya sama, selalu berbentuk matematik. Nah, matematik. Operasi matematis, cuman sifatnya di dalam grid per grid atau di dalam tabuler seperti itu. Ini contoh bagaimana operasi weighted overlay dengan raster. Contoh untuk yang saya sampaikan tadi, ada proses tahapannya. Kalau weighted overlay-nya itu cuma ada di sini ya. Cuma ada di sini. Tapi di dalam proses penyiapan data yang saya sampaikan tadi ada initial layer input atau awal input layer, ada jenis tool yang dipakai dalam GIS, ada slope untuk membuat kemiringan lereng, ada Euclidean distance. Euclidean distance itu jarak. Jadi kalau yang Anda tahu analisis berdasarkan jarak itu yang paling Anda populer itu kan nearest neighbor. Nah, nearest neighbor itu vektor juga. Tapi kalau yang raster itu ada yang namanya Euclidean distance, ada fuzzy, ada K-distance ya, banyak sekali. Yang semuanya bisa disederhanakan, proses manajemen lagi disederhanakan dengan teknik reclassify. Pernah dengar reclassify ya? Kalau Anda belum pernah, Anda masuk ke SIG dasar lagi ya. Reclassify. Nah, kemudian masuk ke intermediate layer itu adalah outputnya dan masuk ke overlay-nya. Ini salah satu prosesnya, tahapannya. Ada 1, 2, 3, sampai 5 map dengan 5 jalur, 1 kegiatan. Nah, untuk menghasilkan 1 map. Nah,
Satu ciri SIG terapan yang utama adalah dia menghasilkan peta baru. Kalau SIG dasar itu biasanya hanya menghasilkan map dari berdasarkan data yang ada tanpa ada produce map baru. Kalau SIG terapan biasanya kita memproduksi map baru, model baru, dan seterusnya. Nah, ini contoh skema sintesa GIS dalam bentuk model builder. Model builder. Model builder itu apa? Model builder itu salah satu sistem di dalam GIS, toolbox dalam GIS. Builder. Yang sering digunakan untuk menerjemahkan atau membuat skema lebih mudah. Karena ini bisa di-save model builder ini. Sehingga ketika Anda ingin melakukan kegiatan yang sama perulangan, misalnya kesesuaian lahan lagi, Anda nggak harus input manual lagi, Anda cuma input data saja, proses yang sama di weight overlay ini bisa terulang tanpa harus Anda lakukan klik-klik yang berulang lagi. Ini contoh yang sederhana ya, bagaimana sebuah peta land use, peta population, peta jarak terhadap taman di-overlaykan untuk mendapatkan sebuah peta terbobot, misalnya peta permukiman. Nah, permukiman, misalnya seperti itu. Simpel sekali. Gampang kalau ini ya, Anda tinggal cuma cari data land use, populasi, jarak terhadap permukiman. Jarak terhadap permukiman mungkin bisa Anda temukan dengan distance atau mungkin pakai Euclidean distance seperti yang saya contohkan tadi. Population density Anda bisa pakai data BPS misalnya ya. Anda data BPS, Anda join dalam data tabular, kemudian dan seterusnya. Land use Anda bisa dari data Landsat 7 misalnya, Anda supervise classification, kemudian Anda bikin menjadi raster, kemudian masuk ke sini. Nah, ini simpel sekali karena hanya butuh 3 map, 1 proses dengan proses pengolahan data yang simple. Bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, Anda bisa lihat tingkat kerumitannya ya sekarang ya. Ini ada beberapa 3 teori, ada beberapa 4 teori atau 4 sintesa yang bisa saya contohkan pada Anda. Dalam satu kegiatan model builder klik, dalam untuk membuat satu peta muara seperti ini, itu butuh data yang banyak. Semakin detail modeling kita, semakin detail postulat atau teori yang kita ambil, atau sintesa yang kita ambil, maka semakin detail juga kegiatan proses dalam GIS itu sendiri. Ini saya beri gambaran dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, semakin tinggi kemampuan Anda dalam memahami fenomena alam, maka diagram yang tadinya sesederhana ini bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang ingin saya antarkan di awal pertemuan kita untuk memudahkan memahami ke depannya seperti apa. Contoh selanjutnya ini adalah contoh-contoh modeling, contoh modeling land cover change untuk sebuah wilayah. Kemudian ada juga yang contoh modeling 3D seperti ini. Anda kalau mau bisa sebenarnya nanti kita bisa sampaikan, mau belajar bikin kayak gini juga bisa. Tapi ini pakai SketchUp ya, nanti maksudnya pakai SketchUp softwarenya. Atau pakai ArcSyn bisa, cuman berat sekali. ArcSyn itu punya ArcGIS ya. Nah, ini contoh land cover seperti ini, nanti kita bisa belajar bikin modeling dari 2090, 2000 sampai 2005. Ini umum ya, berarti data existing. Tapi yang menarik kalau kita belajar GIS, kita bisa pakai 2013 dan 2011 bisa akses ke 2029. Nah, modeling ke arah di masa depan.
dengan ketentuan atau asumsi tertentu. Nanti kalau sempat, saya akan undang kakak kelas Anda untuk belajar Idris Silva bikin simulasi land use change sampai ke depannya. Tapi tentu saja dengan keterbatasan ya, karena nanti kalau kita pakai data real research, nanti bisa lama sekali. Nanti biasanya langsung dikasih data tertentu dengan asumsi tertentu untuk menghasilkan map simulation seperti itu. Nah ini contoh simulasi, maaf bukan simulasi, sintesa atau teori yang bisa kita pakai. Saya contohkan ini adalah kalau Anda pernah ambil hidrologi terapan mungkin ya, bukan hidrologi dasar ya, Anda akan dikenalkan dengan rumus rasional. Rumus rasional itu apa? Ngitung analisis debit puncak ya dalam meter kubik per detik di suatu kawasan. Nah, rumusnya menurut rumus rasional itu untuk ngitung Q itu butuh data ini koefisien pengali antara satuan biasanya. Ada yang C itu adalah koefisien aliran, ada I adalah intensitas hujan selama banjir, dan A ini luas DPS. Nah, ini yang akan kita pahami nanti. Kita pecahkan luas DPS. Bagaimana cara ngitung luas DPS? Oh, kalau pakai JIS, berarti saya digitasi batas dasnya, kemudian saya kalkulit areanya, ketemu luas das. Oke, gampang. Terus bagaimana ngitung intensitas hujannya dalam milimeter per jam? Cari data BMKG, datanya ada enggak yang harian, milimeter per jam. Kalau dengan metode yang lain, misalnya aku pakai data bulanan misalnya seperti itu. Kemudian konversinya seperti apa? Karena datanya dalam bentuk titik, poin, berarti nanti saya akan terjemahkan dalam bentuk area das seperti apa. Mungkin saya pakai isohyet, saya pakai polygon Thiessen, seperti itu. Kemudian setelah ketemu, koefisien aliran itu dihitungnya dari mana? Oh, ternyata dari land cover, dari jenis tanah, dari kemiringan lereng. Nah, berarti nanti ada proses entah itu overlay, entah itu intersect, atau model yang lain, Anda bisa pilih untuk menentukan key sebuah wilayah. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini contoh juga diagram untuk site selection, penentuan lokasi landfill site atau sampah TPA. Nah, di sini ada yang dari natural environmental factor atau artificial faktor buatan dan faktor alami. Yang alami contohnya hidrologi, ada topografi, ada contoh kriteria tanah, yaitu jenis tanah, penggunaan lahan, dan agrikultur, dan seterusnya. Anda bisa cek sendiri nanti detailnya seperti apa. Ini adalah diagram teorinya. Bagaimana mengaplikasikan ke model buildernya itu yang lebih rumit lagi. Karena untuk satu data ini misalnya, kita bisa melakukan perlakuan yang luar biasa. Ada proses digitasi, ada proses convert, ada proses raster to vector, ada proses eliminasi, ada clip, dan seterusnya. Jadi untuk satu data saja butuh proses yang lama dalam model builder. Jadi sebuah skema seperti ini, contohnya yang kesesuaian lahan, sama juga. Di sini ada suhu, curah hujan, tekstur tanah, sampai ke proses kesesuaian lahan di overlay, sampai ke overlay seperti ini, itu tahapannya panjang. Dari pengolahan data, klasifikasi, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang terakhir saya kira ini yang erosi yang sudah sering saya sampaikan mungkin ya. Ada RKLSCP atau jenis tanah, hujan, dan seterusnya. RKLSCP itu erosivitas, erodibilitas, length dan slope, kemiringan lahan dan panjang lereng, serta korp faktornya atau penutup lahan. Nah, ini contoh kalau teori, deskripsi teori. Nah, yang susah adalah mendeskripsikan dari skema seperti ini menjadi model builder tadi. Sebenarnya tanpa model builder juga bisa. Anda langsung klik. Tapi kalau Anda mengerjakannya dalam bentuk model builder, itu Anda bisa duplikasi. Anda bisa lakukan yang sama di tempat lain,
tanpa harus klik dari awal-awal lagi. Anda tinggal masukkan data-data di input datanya saja, one click, satu proses selesai, web baru. Seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri ya. Ini adalah tentang bagaimana pemahaman kita memahami sintesa dalam GIS. Nah, menguasai sintesa dulu, baru mengaplikasikannya dalam bentuk GIS. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan. Tanya Pak. Silakan. Namanya siapa Mas? Oke. Kevin Leonardo Pak. Oke Kev, silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang metode effort overlay Pak di sini Pak. Siap. Jadi semisal kita menggunakan metode tersebut dan kita mengaplikasikannya kepada sebuah parameter yaitu lereng dan kita membutuhkan data slope di situ. Ini pernah kejadian saya Pak. Jadi ketika saya nge-slope itu otomatis kan dari raster kemudian saya rubah ke vektor ya Pak ya. Nah itu batas-batasnya membentuknya seperti grid gitu Pak. Jadi secara estetika jadi kurang bagus gitu loh Pak. Jadi kayak tidak terlalu kaku garisnya untuk batas-batasnya seperti itu. Kira-kira metode lain atau mungkin ada solusi dari tersebut gitu nggak Pak? Oke. Oke. Nah, yang disampaikan oleh Mas Kev tadi adalah sepertinya Mas Kevin tadi pernah membuat peta slope dengan data dari data DEM, mungkin seperti itu ya. Nah, kelemahan data DEM atau SRTM ataupun DEMNAS atau yang lainnya, kalau Anda pernah ikut kelas apa namanya penginderaan jauh, itu kelemahannya bahwa data tersebut itu adalah data radar, di mana data radar itu sebenarnya bukan ketinggian. Yang direkam oleh radar itu adalah waktu balik pantulan sensor yang dipancarkan kembali. Berarti ada proses model matematik atau perhitungan dari suatu sistem yang mengekspor dari data pantulan tersebut menjadi data elevasi. Nah, tentu saja ada banyak bias di situ. Itu yang pertama. Kenapa kok datanya menjadi batasannya menjadi aneh? Itu salah satunya seperti itu. Karena bukan data pengukuran asli. Kalau pengukuran asli tentu saja lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sloping itu sangat terpengaruh dengan banyak hal. Karena salah satunya ukuran grid yang dipakai, kemudian metode sloping yang dipakai, karena ada banyak karakter ya. Kalau Anda pakai slope yang bersifat persentil, bersifat degree, radian, nggak cuma degree saja ya. Kalau Anda pernah ingat kuliah saya di ilmu ukur tanah, saya bahas satuan sudut itu ada yang radian, ada yang degree. Semuanya punya karakteristik hasil dari layout slope yang berbeda. Seperti itu. Kemudian bisa jadi biasnya juga muncul tidak cuma di situ. Karena gini, sebelum saya lanjutkan, slope itu tidak selalu dalam bentuk persen dan degree. Kalau Anda nanti masuk ke tingkat lanjut, analisis tingkat lanjut, umumnya degree itu kalau di longsor nggak dipakai lagi. Dia pakainya radian. Diekspor ke radian. Jadi karena kalau 360 derajat itu muter seperti bola ya, lingkaran sempurna, sehingga longsor nggak mungkin ke arah 360 derajat. Longsor itu hanya bisa terjadi pada zona lereng titik beratnya, berarti 180 derajat. Arahnya ya di situ. Nah, untuk menegaskan itu dia pakainya radian, nggak pakai degree lagi. Nah, itu salah satu contoh ya, makanya Anda harus kuasai itu dan pahami itu juga. Itu selain itu biasnya juga bisa terjadi pada proses exporting klasifikasi Anda. Anda klasifikasinya mungkin pakai Verstappen, pakai Bemelen, itu mengklasifikasi slope beda-beda. Sehingga bisa menghasilkan data yang berbeda. Selain itu, bias dari ukuran grid tadi yang terkecil biasanya akan memberikan batas yang berbeda pula. Maka biasanya ada banyak tool dalam ArcGIS, bisa Anda smoothing, bisa Anda
sebelum Anda reclassify, Anda klasifikasikan. Jadi untuk zona-zona yang di bawah 1 kilometer atau 1 hektar itu di elimination. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk menyederhanakan. Atau kalau dalam bentuk raster, Anda bisa generalisasi dengan filtering, filter majority atau minority. Ini saya sudah bicara teknis ya, karena kalau Anda sudah ambil PJ digital, itu saya kira ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh yang saya sampaikan. Gitu ya, Mas Kev ya. Nanti silakan masih bisa dieksplorasi lagi. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya stop recording dulu.